Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Teman-teman pernah nggak sih kalau misalkan terintimidasi gitu, dipojokin sama teman-teman kalian maksudnya, dipojokin gitu, nggak percaya sama apa yang kalian katakan. Lalu kalau di dalam kondisi situasi yang seperti itu, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan mengeluarkan sumpah-sumpah gitu. Demi Allah bukan saya gitu. Demi Allah yang saya katakan tadi benar. Atau bahkan orang-orang biasanya sumpahnya sumpah serapah. Kayak bukan gua, Bang. Bilangin bukan gua biasanya orang-orang itu. Orang yang otaknya belum tertarbiyah secara syariah kan biasanya seperti itu tuh. Banyak di sekelilingan kita kan seperti itu. Sumpahnya sumpah serapah gitu. Serapah yang lehernya panjang. Itu jerapah ya. Serapah maksudnya, sorry. Nah, itu yang kita lakukan kalau kita terintimidasi, kalau kita terpojokkan dan ada banyak orang yang gak percaya sama kata-kata kita. Pokoknya kita akan menyampaikan sebuah kebenaran tuh orang-orang gak percaya gitu. Nah, Allah juga memberikan sumpah-sumpahnya di dalam Al-Quran. Namanya qasam. Nah, kalau bahasa Arab ya, qasam, artinya sumpah. Nah, kalau di bahasa ulumul Quran itu aksamul Quran, yaitu aksam itu adalah jamak dari qasam. Kalau qasam sumpah, kalau aksam ya sumpah-sumpah yang banyak gitu, berkali-kali. Kenapa berkali-kali? Ya karena Allah bukan cuma sekali bersumpahnya. Berarti banyak, kalau bukan sekali berarti banyak sekali hal-hal yang urgent yang ingin Allah sampaikan kepada kita gitu. Nah, qasam sendiri itu mempunyai bagian-bagian atau struktur yang membentuk itu menjadi sebuah qasam gitu. Itu ada tiga bagian yaitu adalah fi'il, muqsam bih, dan muqsam alaih. Fi'il itu adalah kata kerja ya sebenarnya. Nah, fi'il kalau masih kayak gini tuh kita belum bayangkan gitu, belum tergambar. Nah, kalau langsung masuk ke contoh ayat, misalkan ayat ini nih, wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Sampai situ dulu ya, wa aqsamu. Nah, itu adalah fi'il qasamnya. Mana fi'il qasamnya? Wa aqsamu. Nah, muqsam bihnya adalah yang dijadikan sumpah. Sumpahnya dengan nama apa nih? Dengan nama Allah. Wa aqsamu billah. Selalu ada perantara ba-nya di situ. Enggak selalu ya, tapi di situ tadi ada perantara ba-nya. Wa aqsamu billah jahda aimanihim. Dan apalagi tadi yang ketiga adalah muqsam alaih. Muqsam alaih adalah isi sumpahnya atau berita yang ingin disampaikan. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Ini isinya adalah la yab'atsullahu may yamut. Allah tidak akan membangkitkan orang-orang mati. Itu adalah pikirannya orang yang ateis ya sebenarnya. Lalu kalau kita lanjutkan lagi ayatnya, bala wa'dan 'alaihi haqqo walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya tidak demikian, Allah itu pasti akan membangkitkan. Itu. Di situ langsung dibantah ya sebenarnya. Bala wa'dan 'alaihi haqqo walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak mengerti, la ya'lamun. Nah, qasam ini kalau dijadikan conversation atau percakapan sehari-hari itu biasanya pakai hurufnya waw, ba, ta. Kayak wallahi. Kalau pakai ba jadinya billahi, kalau pakai ta tallahi, seperti itu. Ya kayak contoh kita aja kalau pakai itu ya, pakai qasam yang waw itu, wallahi saya tadi habis dari kamar mandi, bukan dari mana-mana gitu misalkan. Kamu dari situ ya? Bukan, saya dari sini gitu. Wallahi saya dari sini, nggak dari situ. Kayak gitu-gitulah contohnya, contoh sederhananya. Nah, ada
kita sekarang masuk ke jenis-jenis kosam. Jenis-jenis kosam. Ada yang namanya kosam dohir, yaitu yang nampak. Namanya juga dohir. Dohir itu artinya nampak, teman-teman. Nampak. Ini adalah kosam yang nampak fiil kosamnya. Contoh ayatnya yaitu la uqsimu. Nah, itu kan fiil kosamnya ada tuh, uqsimu. Itu namanya kosam yang dohir. Lalu ada lagi kosam yang mudmar, yaitu mudmar itu adalah yang fiil kosamnya diganti dengan domir seperti lam taukid gitu, seperti la tubalawunna, seperti itu. Nah, itu lamnya lam yang seperti ini, teman-teman. Lam yang seperti ini. Itu namanya lamut taukid atau lam yang digunakan yang berfungsi untuk memperjelas atau menekankan, yang berfungsi sebagai kosam juga. Bukan lam yang kayak gini. Tahu nggak sih yang kayak gini? Ya, itu. Ini ketulis nggak? Yang kayak gini nih pokoknya. Yang ada alifnya, lam alifnya itu. Latubalawunna fi amwalikum wa anfusikum. Nah, kalau dijelaskan wallahi latubalawunna, seperti itu. Tapi karena ini adalah kosam mudmar, maka diganti dengan lam udah cukup. Seperti juga kata-kata laqad. Nah, itu kan lamnya lam taukid. Jadi artinya adalah sungguh telah. Jadi untuk menekankan, bukan untuk meniadakan. Kalau lam yang seperti ini, yang ada alifnya, itu namanya lam an-nafiyah atau lam yang digunakan untuk meniadakan. Seperti kalimat la ilaha illallah, itu lamnya lam an-nafiyah. Lam an-nafiyah yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Seperti itu, teman-teman. Nah, ibroh atau hikmah yang kita bisa ambil kalau kita memahami sebuah kosam itu apa sih sebenarnya, teman-teman? Ya banyak sih sebenarnya. Yang pertama yaitu menghilangkan keraguan kepada diri kita gitu. Karena kita sudah tahu kalau ini tuh sudah disumpah, sudah diberikan penekanan sama Allah, berarti ini adalah sesuatu yang urgent gitu. Yang kedua, meruntuhkan sebuah syubhat, ya menghilangkan keraguan. 11, 12 seperti yang tadi. Yang ketiga, menegakkan hujah. Yang keempat, yaitu memperkuat informasi. Jadi informasinya jadi lebih kuat kalau ditambahi dengan huruf-huruf kosam. Kalau kita sudah paham tentang kosam, kalau pokoknya tentang kosam. Jadi lebih kuat lagi informasinya, teman-teman. Jadi kita benar-benar yakin untuk menegakkan hukum dalam bentuk yang sempurna. Gitu. Seperti itu. Itu adalah sumpah. Jadi sumpah ini bukan hal yang bisa kita pokoknya jangan sering-sering bersumpah dalam hal yang remeh-temeh gitu, teman-teman. Karena sumpah ini bukan hal yang tidak serius gitu. Sumpah ini adalah hal yang untuk memberikan suatu kebenaran gitu. Baru kita bersumpah gitu. Berikan urgensinya apa gitu. Jadi kalaupun kita masih bisa membuat orang percaya tanpa harus bersumpah, ya nggak usah. Seperti itu. Dan jangan main-main gitu. Banyak di fenomena-fenomena yang ada di Indonesia ya, pejabat-pejabat yang sudah disumpah dengan simbolis Al-Quran, tapi melanggar sumpah-sumpah tersebut itu juga banyak. Nah, yang seperti itu adalah sesuatu yang buruk lah, nggak usah ditiru ya. Pokoknya itu hal yang tercela gitu. Nah, di situ teman-teman ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga dapat insight baru dari saya. Kalau banyak hal-hal yang buruk, misalkan dalam perspektif kalian ada yang salah apa gimana, ya nggak usah diambil, ambil yang baik-baik saja. Insya Allah ada kok yang baiknya dari saya. Kalau buruknya buang aja jauh-jauh, ya. Mungkin itu saja teman-teman. Saya Muhammad Yazid Hasan Elizar
Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kalau dalam bahasa Inggris tuh Islamic Communication and Broadcasting. Itu yang keren. Tapi ya itu sekedar biar kalian tahu aja. Itu saja, semoga dapat diambil manfaatnya. Karena ilmu itu ada 2 jenis, kata Ali bin Abi Thalib ya. Bukan saya yang ngomong. Apa yang diserap dan apa yang didengar. Apa yang didengar ini tidak akan memberikan manfaat kalau tidak diserap. Itu saja teman-teman. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muchas gracias.